Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video ini akan membahas materi bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada video yang lalu sudah kita bahas mengenai apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila. Kali ini akan kita bahas yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini merupakan subbab daripada materi bab 1 atau lanjutan daripada memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada baiknya sebelum kita memasuki materi, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Ada dua di sini. Yang pertama kompetensi pengetahuan dan yang kedua 4.1 kompetensi keterampilan. Kemudian indikatornya di sini yang setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itulah indikator pencapaian yang harus dikuasai oleh kalian semua. Nah, langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini mengandung arti bahwa pemerintah dalam hal ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya atau dalam mengatur ketatanegaraannya harus selalu berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara. Baik itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau yang disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di alinea keempat tepatnya, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, di sini lanjutannya adalah sila-sila dari Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara pun secara nyata dan jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya berikutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, apa perbedaannya antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Pancasila sebagai pandangan hidup, ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, jadi kalau Pancasila sebagai dasar negara, di sini pemerintah yang berperan dalam hal mengatur penyelenggaraan negara harus selalu berdasarkan Pancasila. Sedangkan sebagai pandangan hidup, yang berperan adalah seluruh masyarakat Indonesia
dalam kehidupan sehari-harinya, ya, baik dari segi sikap maupun perilaku, harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi lebih kepada masyarakatnya yang harus sesuai dengan Pancasila dibanding dengan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah perbedaannya. Kemudian selanjutnya, setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, sangat memerlukan yang namanya pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan di dunia. Demikian juga dengan negara kita, yaitu negara Indonesia, ya, harus memiliki pandangan hidup. Apa pandangan hidup bangsa Indonesia? Yaitu Pancasila, sehingga punya arah dan tujuan. Nah, itulah Pancasila sebagai dasar negara, perbedaannya dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Kemudian di dalam pelaksanaannya, sila ke-1 misalnya melandasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kemudian sila kedua dilandasi oleh sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Seterusnya sila ketiga dilandasi oleh sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Nah, di sini ambil satu contoh, misalnya mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pelaksanaannya harus selalu dilandasi oleh sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, misalnya kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat, martabat, dan derajatnya sebagai manusia. Nah, dalam melaksanakan itu harus dilandasi oleh sila pertama. Karena menghargai orang lain sesuai dengan harkat, derajat, dan martabatnya itu merupakan perintah dari sila pertama, yaitu nilai-nilai keagamaan. Seperti itu. Ya, jadi selalu dilandasi oleh sila yang pertama. Jadi artinya satu kesatuan dari sila ke sila itu secara utuh, ya, tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah. Nah, selanjutnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi di sini arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu adalah merupakan pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Supaya apa kehidupan berbangsa dan bernegara? Supaya mempunyai harapan atau tujuan, ya, yaitu menjadi masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu arti penting Pancasila. Itulah anak-anak sekalian materi kita hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi apa perbedaannya? Kemudian juga kalian juga bisa menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya
tugas untuk kalian. Nomor 1, jelaskan perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, jelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi nomor 1, perbedaan ya, perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau yang nomor 2, arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.